Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas kenapa sih ya umat Hindu mengkultuskan sapi. Apakah ada hubungannya dengan Nabi Musa? Pernah gak berpikir seperti itu? Oke, mari saya bahas ya. Pertama-tama, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, mereka pun diam di suatu tempat di negeri Syam ya, Syam. Ya, sama itu agak 6 negara yang menyatu ya, antara Palestina, kemudian ada negara apa ya, Syria, Yordania dan sebagainya ya, Sam. Nah, pada saat itu Nabi Musa mau pergi ke Bukit Tursina. Nah, pada saat itu umatnya pun diserahkan ke Nabi Harun untuk sementara waktu. Kemudian Nabi Musa ke Bukit Tursina, sedangkan Nabi Harun mengurusi umat Nabi Musa, umatnya, untuk beberapa waktu. Nah, pada saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu oleh Allah, datanglah seorang pendusta namanya Samiri. Mungkin menurut Ustadz Ahmad Baikuni, Samiri ini adalah salah satu dajjal ya, dajjal yang menyerupai manusia. Nah, apa yang dilakukan Samiri kepada umat Nabi Musa? Pertama, yang dilakukan oleh Samiri adalah mengumpulkan emas yang dimiliki oleh Bani Israel. Pada saat itu, emasnya itu dikumpulkan lalu dibuatlah sebuah patung sapi, yang dimana patung sapinya itu terdapat lubang-lubang kecil yang dimana ketika angin berhembus itu bisa mengeluarkan suara. Itu Samiri yang buat. Nah, kemudian umat-umat Nabi Musa itu secara perlahan diajak dalam kesesatan untuk menyembah sapi atau patung sapi. Dan Nabi Harun sudah mencoba mengingatkan umatnya. Nah, alhasil Nabi Harun tidak didengar. Bahkan ada beberapa umat yang mengatakan bahwa Musa itu sudah mati. Jadi mari kita sembah Tuhan yang baru alias sapi. Dan akhirnya banyak sekali umat Nabi Musa yang tersesat ya, karena mengikuti Samiri untuk menyembah patung sapi yang bisa bersuara. Sedangkan Nabi Harun dan beberapa sedikit umatnya yang mengikutinya tetap teguh dalam pendiriannya, itu tetap aman. Kemudian di sisi lain ya, di Bukit Tursina, Nabi Musa bertemu dengan sebuah kayu bakar api-api yang menyala di atas bukit yang bisa berbicara. Akibat perkataan Nabi Musa pun apa ya istilahnya, pingsan ya. Karena Nabi Musa pada saat ketemu apa ya, objek Allah atau apa, api yang bisa berbicara, ibaratnya wahyu Allah, yang dimana Musa pada saat itu meminta agar dirinya bisa melihat Allah. Dan alhasil karena Nabi Musa adalah kekasih Allah ya, atau Nabi Allah, utusan Allah, akhirnya Allah pun membuat seperti bukit gunung hancur seketika dan Musa pun pingsan. Setelah pingsan kemudian beliau bangun dan meminta ampunan kepada Allah karena atas kelancangan dirinya ingin melihat wujud Allah. Setelah itu Nabi Musa pun mendapatkan beberapa wahyu lalu pergi ke umatnya. Dan setelah datang ke umatnya, beliau kaget ya. Kenapa? Karena umatnya banyak yang tersesat karena menyembah patung sapi yang bisa bersuara. Dan Nabi Musa setelah mengetahui ceritanya dari Nabi Harun, akhirnya mengusir Samiri dari rombongannya dan tersisa umatnya yang tersesat. Dan umatnya pun disuruh oleh Nabi Musa bersama Harun dan lainnya untuk pergi ke Bukit Tursina untuk mendengar wahyu dari Allah berikutnya. Nah, setelah mendengar berita wahyu Allah berikutnya, Nabi Musa menyuruh umatnya untuk bersujud tanpa menoleh ke kanan ke kiri dan seterusnya. Akhirnya Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah untuk mengampuni umatnya. Namun umatnya mencari gara-gara lagi. Nah, gara-garanya itu seperti apa? Misalnya, wahai Musa, saya akan beriman kepada Allah dan akan mengakui Musa itu utusan Allah jika saya bisa melihat wujud Allah secara keseluruhan atau melihat wujud Allah itu seperti apa. Dan pada saat itu Nabi Musa agak marah ya kayak gini. Terus Allah pun seketika menghukum mereka, mengirimkan petir, akhirnya menyambar umat Nabi Musa yang tersesat itu semua. Akhirnya meninggal seketika. Tetapi Nabi Musa pun berdoa kepada Allah bahwasanya ini adalah umatku. Kalau seandainya umatku mati semua, nanti siapa yang menjadi pengikutku? Dan Nabi Musa pun meminta
mohon kepada Allah agar menghidupkannya kembali umat Nabi Musa. Akhirnya dihidupkan kembali umat Nabi Musa yang tadinya meninggal akibat petir, akhirnya hidup kembali. Nah, sebenarnya menghidupkan orang mati itu tidak terjadi di Nabi Isa aja, Nabi Musa juga ini terjadi. Karena umatnya meminta permintaan atau minta doa yang sangat mengkhawatirkan, yaitu ingin melihat wujud Allah. Alhasil kan mereka dihukum, disambar petir semua, meninggal semua. Lalu Nabi Musa berdoa untuk menghidupkan mereka kembali. Jadi menghidupkan orang mati itu salah satu mukjizat Nabi Musa yang tidak diceritakan. Seperti itu ya. Dan Nabi Musa adalah salah satu nabi yang mukjizatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Bahkan kisahnya juga sangat banyak. Jadi paling banyak Nabi Musa di antara nabi lainnya dalam Al-Quran kisahnya ya. Dan setelah itu akhirnya umat Nabi Musa pun bertobat kepada Allah. Apa sih hubungannya dengan Hindu? Ya itu dia, patung sapi. Kadang saya pernah berpikir apakah benar Samiri juga ikut mengacak-acak umat lain, pengikut lain misalnya di India dan seterusnya untuk menyembah sapi atau patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Kita nggak tahu ya apakah itu benar terjadi atau tidak. Dan saya juga belum menemukan kisahnya, menemukan bukunya itu belum ada. Namun seperti yang kita ketahui, Hindu itu sangat memuliakan sapi ya. Dan seperti yang kita ketahui tentang sapi itu adalah hewan ternak, hewan yang paling banyak manfaatnya. Manfaatnya apa aja? Pertama dagingnya. Dagingnya itu sangat nikmat lezat seperti yang kita rasakan lah. Kemudian yang kedua ya, sapi itu kan menghasilkan air susu sapi yang dimana air susu sapi ini manfaatnya sangat banyak ya. Baik menyehatkan tubuh dan seterusnya. Itu kan berasal dari air susu sapi. Kemudian yang ketiga, kotorannya. Kotorannya itu menjadi pupuk yang bagus ya, karena kakek saya juga dulu saat menjadi petani. Sebagai petani itu sering menggunakan pupuk sapi. Alhasil tanaman subur, padi subur dan seterusnya subur karena tanahnya itu dicampur dengan kotoran sapi. Sehingga hasil panennya itu sangat bagus dengan kotoran sapi. Jadi kalau kita lihat secara hewannya, sapi itu memiliki banyak manfaat, banyak kelebihan. Ya, banyak kelebihan. Apalagi kan sapi itu makannya ya sedang lah, nggak terlalu banyak banget lah, tapi bagus sih. Dan sapi juga adalah investasi jangka panjang. Dan sapi paling kalau beli anaknya itu 2 juta atau 1 juta. Anak yang kecil ya, anak sapi yang kecil. Kemudian ketika diurusi sampai besar itu bisa dijual sampai puluhan juta. Mungkin antara rating 15 sampai 30 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar. Yang sapi besar untuk dikurbankan oleh presiden biasanya seperti itu. Jadi sapi itu ya kalau dari segi keutamaan itu sangat bagus ya. Apalagi kalau secara biologi sapi sendiri adalah hewan yang beranak pipipar ya. Pipipar karena memiliki kelenjar susu, memiliki telinga dan seterusnya. Dan sapi sendiri adalah hewan ternak yang bisa diurus oleh manusia dan bisa menjadikan investasi jangka panjang ke depannya. Nah, apakah sapi memiliki kaitan dengan Hindu sebagai hewan kultus? Iya, hewan suci iya. Tetapi kalau sebagai keterkaitan dengan Nabi Musa, saya kurang tahu ya. Karena saya nggak tahu apakah Samiri setelah diusir oleh Nabi Musa, apakah pergi ke India atau pergi kemana. Ini belum saya tahu ya. Dan Samiri sendiri ya seperti yang saya tahu itu membuat patung sapi untuk disembah. Sedangkan agama yang menyembah sapi itu adalah Hindu ya. Bukan yang disembah tetapi yang mengkultuskan sapi. Seperti itu. Jadi istilahnya? Itu kurang tahu ya kedepannya seperti apa ya. Dan ini bukan maksud memojokkan suatu agama. Ini saya ingin mengajak berpikir ya, apakah ada keterkaitan antara Nabi Musa, Samiri, dan agama Hindu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.